Shalom, selamat pagi teman-teman tunas remaja yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah tunas remaja. Untuk itu, mari kita nyanyikan KC 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, sebentar lagi kita akan membuka ibadah tunas remaja ini. Marilah kita berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah bisa membuat kami bersekutu di tempat kami masing-masing. Berkati kami supaya tidak ada gangguan di saat kami melakukan ibadah tunas remaja ini dan juga bisa berjalan dengan lancar, Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita memulai firman pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom para tunas remaja yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap luar biasa, gitu ya. Pada hari Minggu ini mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami ucap syukur untuk hari ini Kau boleh curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan. Saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, kami ingin duduk diam merenungkan firman-Mu. Urapi kami satu persatu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini benar-benar dapat memberkati kami dan benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, untuk hari ini tema yang diambil adalah tentang kelompok kecil, gitu ya. Bahan bacaan dari Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dalam gereja, gitu ya, terdapat berbagai macam kelompok, gitu ya. Nah, pembagian kelompok ini didasarkan, misalnya pertama berdasarkan jenis usia, gitu ya. Kalau kita melihat di gereja kita ada sekolah minggu pun ada kelas kecil gitu ya, terus kelas besar. Nah, itu penggolongan berdasarkan usia. Selanjutnya tunas remaja seperti usia kalian. Terus setelah itu ada pemuda, remaja dulu dan pemuda. Setelah itu apa? Berdasarkan usia, penggolongannya dewasa dan lansia. Nah, itu penggolongan kelompok berdasarkan usia. Yang selanjutnya bisa penggolongan kelompok di dalam gereja itu berdasarkan jenis pelayanannya. Itu misalnya komisi kespel atau kesaksian pelayanan dan komisi muger atau musik gerejawi. Nah, apakah hanya itu? Tidak, pengelompokan itu bisa berdasarkan lokasi tempat tinggal kita. Nah, makanya ada lingkungan-lingkungan gitu ya. Ada lingkungan Yerusalem,
lingkungan Nazaret, lingkungan Galilea. Nah, di gereja dibagi atas kelompok-kelompok tadi gitu ya. Nah, tentunya kelompok-kelompok ini dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan sebuah persekutuan ya, seperti kalian bersekutu dengan teman-teman yang seusia kalian. Yang selanjutnya adalah kesaksian. Kesaksian ini bisa ditunjukkan melalui komisi kesaksian dan pelayanan KESPEL itu tadi ya. Nah, misalnya ada Dansos dengan adanya pelayanan kesehatan. Nah, ini untuk kesaksian. Yang selanjutnya adalah tujuannya dibentuk ini adalah untuk pelayanan gereja gitu ya, sehingga kehidupan bersama menjadi tertata dengan baik. Nah, melalui bacaan hari ini kita mau belajar gitu ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dalam rangka menyatakan kasih Allah dan membawa perubahan bagi dunia. Nah, untuk mewujudkan rancangan itu gitu ya, Tuhan Yesus tidak menyampaikan melalui berkoar-koar dengan berkampanye, tidak gitu ya. Melalui bacaan ini nanti kita mau teliti satu-satu gitu ya. Tuhan Yesus di sini bergeraknya melalui gerakan-gerakan sederhana, melalui kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dan yang terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang-orang yang hebat. Nah, Panjang di Lukas memberitakan gitu ya, cara Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah dengan melibatkan muridnya. Kalau kita baca gitu ya, tadi ada berapa orang gitu ya. Kalau judulnya tadi adalah 70 orang ya. Nah, Yesus mengutus 70 murid. Tapi 70 murid ini dilepas dari 12 murid yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, tentunya memilih 70 murid bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tentunya bukan semua orang mau gitu ya. Keterlibatan 70 murid ini adalah untuk sebagai nampak bahwa mereka tekun dan mereka mau mengikut Tuhan gitu ya. Nah, tentunya ketika Tuhan Yesus memilih 70 murid itu bukan hanya hal yang sembarangan gitu ya. Pasti ada penilaian gitu ya. Seperti misalnya kalian ditunjuk menjadi ketua kelas gitu ya. Pasti seorang guru mempunyai penilaian terhadap kalian. Nah, begitu juga dengan 70 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki penilaian gitu ya. Yesus menganggap bahwa 70 orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh gitu ya. Dan mereka tidak ragu-ragu mengikut Yesus. Nah, kalau kita kritisi gitu ya, kenapa sih kok harus 70 gitu ya? Kok enggak 60, kok tidak 50 gitu ya? Kenapa Tuhan Yesus menentukan angka 70 di sini gitu ya? Nah, 70 bagi orang Israel ada 70 gitu ya. Bagi orang Israel, angka 7 merupakan angka penting. Nah, tapi kalau kita lihat selanjutnya dari 70 gitu ya, Tuhan Yesus kenapa harus membagi dua-dua gitu ya? Harus satu kelompok itu 2 orang gitu ya. Nah, pasti di sini mempunyai tujuan. Tujuannya dibagi menjadi dua-dua adalah supaya mereka nanti pun saling melengkapi. Mungkin itu gitu ya. Kita lihat nanti selanjutnya gitu ya. Nah, lalu apa tujuan Tuhan Yesus mengambil 70 orang ini gitu ya? Dan mereka diutus berdua-dua untuk mendahului ke setiap kota sebelum tempat itu dikunjungi oleh Yesus gitu ya. Nah, tujuannya mereka diutus dulu, berangkat dulu menuju kota tersebut adalah untuk mempersiapkan pekerjaan Tuhan atau membuka jalan sebelum Tuhan Yesus berkarya di situ. Jadi merintis gitu loh. Nah, di sini nampak ada kelompok kecil yang mendukung komunitas yang lebih besar gitu ya. Jadi kalau 70 dibagi dua-dua berarti ada 35 kelompok gitu ya. Dan mereka diutus untuk berangkat dulu ke kota A misalnya. Nah, nanti setelah mereka ke situ baru Tuhan Yesus ke sana. Nah, tentunya tadi disebutkan bahwa 35 kelompok kecil ini tadi yang nanti mendukung komunitas yang besar gitu ya. Nah, sebelum berangkat tentunya mereka diberi arahan oleh Yesus. Kita bisa terlihat dari runtutan tadi yang disebutkan oleh Yesus pada Lukas 10 sampai 12 gitu ya. Nah, arahannya apa saja yang diberi oleh Yesus? Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa banyaknya tuaian tetapi pekerja sedikit. Nah, kelompok-kelompok kecil ini adalah para utusan yang bekerja bagi Sang Tuhan. Jadi mereka ditekankan bahwa di sekitar kita itu banyak tuaian, tetapi pekerjanya sedikit. Tujuannya apa? Tuhan Yesus memberi semangat kepada orang-orang ini, gitu ya, bahwa di sekitar kita banyak, gitu ya. Apa itu? Maksudnya
banyak yang harus dituai gitu ya, tapi pekerjaan sedikit sehingga mereka punya kemauan bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan pelayanan itu. Yang kedua, arahan yang diberi Tuhan Yesus adalah mereka tadi diutus berdua-dua gitu ya. Nah, seperti bisa tersebutkan tadi, mereka diutus dua-dua. Kenapa kok harus dua-dua gitu ya? Tidak bersendirian gitu ya. Nah, tujuannya adalah satu kelompok dua orang di sini adalah mereka saling meneguhkan gitu ya. Meskipun dua orang, misalnya satu capek, yang satunya bisa menguatkan gitu ya. Nah, saling meneguhkan di tengah tantangan yang begitu banyak dan yang semakin besar. Ibaratkan kalau kita baca tadi gitu ya, mereka itu seperti serigala, seperti domba di tengah serigala gitu ya, sesuatu yang menakutkan gitu ya. Tapi dengan adanya teman tadi diharapkan mereka boleh saling menguatkan, saling menopang gitu ya. Nah, pada akhirnya dari kelompok yang dibentuk diharapkan terhindar gitu ya. Dari dua orang tadi diharapkan mereka terhindar dari kesepian, karena kalau sendiri pasti tidak ada teman bicara, tapi kalau berdua ada teman bicara, teman sharing, teman berbagi suka duka dalam pelayanan, serta ini yang paling penting, ada teman untuk berdoa gitu ya, sehingga mereka bisa saling merasa dikuatkan. Itu tadi tujuan kenapa dibentuk berdua-dua. Arahan ketiga yang disampaikan Tuhan Yesus adalah para utusan dilarang membawa bekal sendiri. Loh, membawa bekal kok nggak boleh? Ya, di sini bertujuan adalah supaya mereka bergantung penuh pada pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak khawatir gitu ya dengan apa yang mereka makan dan minum, tapi mereka benar-benar bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Arahan keempat yang Tuhan Yesus beri adalah para utusan diminta tidak memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kesannya egois gitu ya, tidak. Tapi di sini mempunyai tujuan gitu ya. Tujuannya supaya mereka tidak terlambat menuju kota tertentu seperti itu, supaya lekas sampai. Nah, itu arahan yang keempat. Arahan kelima, setiap para utusan ketika masuk rumah mereka, ketika mereka masuk suatu rumah gitu ya, mengunjungi suatu rumah, mereka harus mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini gitu ya. Itu harus gitu ya, mereka harus mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Dan berarti damai sejahtera itu berarti rumah itu menjadi rumah yang diberkati Tuhan gitu ya. Komunitas murid Tuhan harus membawa damai sejahtera bagi komunitas lain. Nah, tapi jika salam itu diterima, damai sejahtera akan diterima komunitas lain juga. Sehingga ketika yang di rumah pun menjawab dengan damai sejahtera, mereka menerima itu, mereka hidup dalam saling cinta damai. Nah, itu yang diharapkan gitu ya. Jadi yang didatangi pun merasa sukacita gitu ya. Yang datang membawa sukacita, yang didatangi pun merasa sukacita. Sehingga yang terjadi di sana adalah suatu cinta damai di dalam mereka gitu ya. Nah, arahan selanjutnya, para utusan ini tinggal bersama komunitas lain dengan tekun dan jangan berpindah-pindah rumah. Nah, diharapkan mereka tidak berpindah-pindah rumah gitu ya. Kelompok yang ada tadi, dua orang tadi tinggal di dalam rumah itu dan tidak berpindah-pindah, dan mereka di sana pun diminta gitu ya untuk menyatakan kesembuhan. Misalnya ada yang sakit gitu ya. Kalau kita bisa lihat tadi di ayat ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ gitu ya, dan katakanlah pada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu gitu ya. Nah, jadi mereka di sini datang itu bukan hanya sekedar datang bertamu gitu ya, tapi mereka membawa suatu kabar sukacita gitu ya. Dan jikalau di situ ada yang sakit, mereka diminta untuk menyembuhkan. Dan bukan itu saja gitu ya. Kelompok kecil ini tadi diminta menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, dari sini kita bisa lihat gitu ya. Berdua-dua mereka menjadi sebuah komunitas pemberita Injil kerajaan Allah. Nah, mereka saling meneguhkan hidup dalam keramahan. Jadi dari dua orang ini mereka saling meneguhkan hidup dalam keramahan gitu ya, dengan komunitas yang ada di rumah itu. Selain itu mereka diajar untuk hidup bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Nah, tentunya kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil yang ada tadi, yang terbentuk tadi memberikan manfaat yang luar biasa gitu ya. Tujuannya adalah mereka untuk mengabarkan Injil gitu ya. Nah, tentunya kelompok kecil yang ada di gereja kita gitu ya,
kalian dalam sebuah persekutuan tunas remaja gitu ya, ataupun kalau hari Sabtu beberapa ada yang mengikuti KPR gitu ya. Dari kelompok kecil itu pasti ada manfaat yang dirasakan gitu ya. Misalnya kelompok kecil manfaatnya adalah menjadi sarana belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam. Jadi melihat melalui kelompok kecil yang ada, melalui persekutuan tunas remaja yang ada, komisi pemuda remaja yang ada, di sini kita belajar untuk belajar firman Tuhan lebih mendalam gitu ya. Jadi kita lebih mengetahui apa maunya Tuhan dalam kehidupanku, apa yang harus aku lakukan di dalam kehidupanku gitu ya. Apa yang harus aku lakukan ketika aku mengalami pergumulan gitu ya. Nah, jadi lewat kelompok kecil yang ada gitu ya, yang kalian miliki sekarang dengan yang di gereja, kalian bisa belajar firman Tuhan lebih dalam. Itu yang pertama, manfaat. Manfaat yang kedua, dalam kelompok kecil terjadi kebersamaan, nah, yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling meneguhkan. Nah, misalnya kalau di KPR itu kalau hari Sabtu itu pasti ada sharing di sana gitu ya. Di sharing situ para anggotanya di sini bisa menceritakan pergumulan apa yang dialami gitu ya, atau berbagi sukacita. Nah, di sini bukan hanya menceritakan pergumulan yang dialami atau berbagi sukacita, tapi yang terlebih lagi di sini kita bisa saling mendoakan. Karena dengan mendoakan kita akan semakin merasa dikuatkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa manfaat dari kelompok kecil yang ada? Sebagai sarana mengembangkan karunia yang ada, gitu ya. Karunia atau bisa talenta yang ada gitu ya. Misalnya kalian bakat menjadi liturgos gitu ya. Nah, pasti kan di setiap ibadah tunas remaja ada yang bertugas sebagai liturgos gitu ya, diambilkan dari pemuda yang ada. Nah, itu adalah sebagai cara untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki adalah kalian masuk di dalam sebuah kelompok. Dari sana kalian akan lama-kelamaan akan tahu talenta yang kalian miliki. Dan bukan itu saja. Nah, itu untuk membangun kedewasaan iman kalian. Nah, banyak manfaat yang kita peroleh dari kelompok kecil yang ada. Yang selanjutnya dari kelompok kecil yang ada kita juga bisa apa? Kita belajar kepemimpinan. Nah, misalnya nanti gitu ya, Natal gitu ya. Dari KPR diadakan Natal. Terus dipilih panitia, ada yang menjadi ketua. Nah, di sini adalah saat kita belajar sebuah kepemimpinan. Nah, begitu banyak manfaat. Apalagi yang bisa manfaat yang terbentuk dari sebuah kelompok kecil dapat membentuk kehidupan cinta gereja. Nah, begitu banyak manfaat dari kelompok kecil yang ada gitu ya. Janganlah kita keluar kelompok kecil yang ada ini gitu ya. Tapi dengan kelompok kecil yang ada gitu ya, kita semakin bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan talenta kita yang kita miliki, dan terlebih lagi pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi, dan cinta kita terhadap gereja lebih lagi. Yuk, mari para tunas remaja gitu ya, tetap bersemangat, hidup dalam kelompok kecil, hidup dalam persekutuan yang ada, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Ya, teman-teman, dari firman yang telah disampaikan dapat kita ambil bahwa kelompok kecil dalam persekutuan remaja mesti menjadi kelompok yang terbuka, heterogen, dan siap untuk berkembang. Dalam kelompok kecil ini diharapkan untuk saling meneguhkan dan hidup dalam keramahan, dan juga dapat menyesuaikan diri dengan gereja. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa diberikan ke kantor gereja atau dititipkan melalui orang tua. Untuk lagu persembahan, mari kita nyanyikan Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya
Ya, mari kita berdoa untuk doa persembahan, penutup, dan juga doa ini akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang telah memberikan kami berkat yang melimpah dan membuat kami bisa menyisihkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini supaya bisa membangun kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali melakukan kegiatan kami. Berkati setiap kegiatan kami supaya bisa berjalan dengan lancar dan juga menjadi hikmat bagi kami Tuhan. Kiranya doa ini bisa kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebenarnya juga mohon salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah tunas remaja pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pada tunas remaja online ini. Kiranya Tuhan berkati, beri kesehatan, dan juga tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dadah.